dominasi atau bahkan tim Falcons tanpa adanya pertandingan yang intensitas dari region mereka membuktikan kualitas kalau mereka memang cukup mengerikan. Mari kita langsung saksikan saja menuju ke dalam Lead Now Down. Alright. Tadi ada Cloud ya tadi, Cloud sama Dexter tadi itu. Oke, let's go. Ini dia untuk match kedua kita. Dari draftnya memang masih cukup merata, tapi jauh lebih balance aku bisa bilang dari Twisted-nya ya. Kayak mereka punya lini depan yang cukup kuat. Mereka udah punya Alpha Matilda nih. Ini dua unit yang ya mungkin secara paket sendiri bakal kuat banget nanti untuk di turtle yang pertama. Mereka bakal bisa setup sendirian dan cukup mandiri, beda dengan Hayabusa yang harus ditemenin dulu nih. Gak bisa ngebadanin juga karena Assassin ngebadanin turtle yang pertama. Sakit banget, dia bakal sakit sendiri. Ya tapi sekarang kondisinya banyak beberapa perhitungan yang suka dilupakan Om sama pemain Assassin tersebut. Dengan catatan kalau misalnya mereka berani melepas ke arah tartannya, pastikan ada pertukaran Om. Entah point kill dari mid lane-nya, entah pertukaran menuju ke arah gold laner-nya. Tapi ada baiknya gold laner sih, biar cukup worth it kehilangan gold laner gitu loh. Yep, oke. Demon Shoes ya berarti ya buat first item Kavin. Demon Shoes, Wilderness Blessing, Agility plus ada Impure Rage juga. Jadi sama-sama dengan double Impure Rage. Quantum Charge juga yang dipakai, tapi Falcon belum ada pergerakan dari Hayabusa, dia masih sedang melakukan progress nih untuk farming dulu nih. Sano-nya kelihatannya masih cukup damai dan bahkan Sano yang nge-press habis-habisan di bagian top sehingga dari wave minion yang lebih jauh dijalankan dengan dia. Jadi harus hati-hati juga sih buat Sano-nya. Oke. Sedangkan di arah bottom lane kita lihat dengan adanya Sanji masih berada di dalam level yang ketiga. Dia belum bisa menumbangkan karena Royal Mid dan surprise! Ternyata di depan sana Shadow Kill berhasil mendapatkan first blood pun dikerap belakang Spirit of Alpha. Mencoba untuk di-streak dengan flicker for defensive Hoda. Terperangkap kembali dan lihat flickernya. Berhasil mendapatkan Hoda. Dua kondisi yang berbeda dari yang sudah kita harapkan Om. Yep. Dengan Assassin yang dipakai ya, yang berarti mereka akan bisa set up lebih dulu nih. Lebih enak pastinya buat Assassinnya, dan Assassin kalau bisa dapetin turtle yang pertama, tanpa gangguan. Oh my god. Tapi Kavin sih dia menggunakan cara Purify-nya on point banget ketika dia tahu ada Guard datang. Ya, tapi dia itu, langsung pakai Purify biar dia nggak ke knock up. Itu satu bad fish terakhir loh. Iya. Satu yang terakhir dia lagi mundur tadi. Iya, satu kelewawar. Iya. Tapi ya unfortunate loh berarti ya buat si siapa tadi? PX7 yang harus tumbang juga. Di bagian topnya Benny ini kelihatannya masih bisa pegang juga buat di awal-awal ya. Kalau kita bicara soal 1v1, Sano ketika punya Hustle dia bakal berani banget nanti untuk bisa duel. Selama belum pecah weakness point-nya Sano bakal baik-baik dan aman-aman saja ya. Dan bahkan di freeze dulu nih biar dari wave-nya lebih maju nanti buat wave dari Falcon Esports di area top. Benar sekali, tapi kalau ngomongin ke arah top, selama belum ada solo pick off, belum ada dominasi, cuma kalau turtle keduanya itu diamanin sama Falcon lagi, mungkin akan berbeda gameplaynya Om. Ya. Sekarang Bruno-nya masih bisa nge-freeze, atau mungkin sekarang Bruno-nya masih bisa slow tempo untuk clear. Tapi kalau dua turtle, dan ini ngebuat Benny akan di level yang lebih unggul satu aja, atas Sano, wah berubah segalanya Om. Ya, Benny bahkan punya corrosion ya sekarang ya. First item priority buat Benny, attack speed yang bakal dimainkan juga untuk one-one itu sendiri. Dan dengan hero-hero momentum yang dibawakan dengan Falcon Esports, bukan nggak mungkin ya, mereka selalu akan bisa memenangkan teamfight. Karena teamfight yang bakal dicari dengan Falcon Esports. Dari Sanguine Claw, Bad Impact yang sudah dilepaskan juga, di area mid masih bisa di-clear memang. Tapi setup turtle-nya, belum ada rotate yang dilakukan oleh Sano untuk menuju ke bottom lane. Karena biasanya untuk menit-menit seperti ini, ya bakal ada swap yang terjadi. Karena mau gak mau EXP harus bisa setup duluan. Dan Nidus Flower juga masih menjadi hambatan ya. Kayaknya untuk Kid X menuju ke arah top lane. Langsung aja kita lihat rotasi yang dilakukan agak cukup berubah. Target mereka menuju ke arah Objective Gaming, kembali netral. Objektif menuju ke arah Turtle yang harus didapatkan oleh tim Twisted Minds. Kalau mereka nggak mau, Bruno-nya akan menjadi sia-sia. Yep. Ini belum ada pertukaran sebenarnya, jadi Bruno bisa jadi join teamfight juga. Tapi masih dengan Turtle yang bakal ditarik ulur kembali. Dax first item prio, Hunter Strike untuk Hayabusa. Dan Sano punya satu Warrior Boots, Hoda akhirnya punya War X. Let's see nih, bakal ditarik untuk Alpha seharusnya. Alright, Royal Mail sudah berada di garis depan dengan flicker dari seorang Edit, gagal untuk mendapatkan apapun. Langsung di sana mereka meng-counter mencegah seorang Hayabusa. Lihat teamfight pun terjadi. Benny di depan sana mencoba untuk menghentikan pergerakan para pasukan dari tim Twisted Minds. Sanji tumbang para pasukan dari tim Falcon. Dan lihat, di sini mereka tidak bisa mempertahankan Royal Mid lagi karena terlalu dalam membawa. Dan ditukarkan dengan adanya Turtle. Tak boleh take over, dan ini dia ada Wara dari Retribution.
war yang luar biasa. Ya panjang tadi ya buat tim fight-nya ya, tapi bisa keluar sebagai Sano. menang masih buat Falcon nih ya, 2 Sano, total. Sano nyangkut di sini, satu buat Shadow. Wedge dan ternyata di depan sana berpasukan dari tim Falcon Esports, mereka malah terperangkap. Satu buah poin kill yang tiba-tiba didapatkan oleh Troll atas sosok dari seorang Hayabusa. Meanwhile di depan sana Penny tertampar dengan keras oleh Bad Impact dari sosok seorang Kevin. Ya lagi-lagi nih, menjadi suatu momok tersendiri sih buat Cecilian aku ngelihatnya ya. Karena Sanguine Claw Bad Impact-nya yang punya impact besar ketika menginjak di mid game sekarang. First item untuk Kevin, langsung menuju ke Glowing One. Oke, Thunder Belt buat Sanji. itu rugi banget sih menurut aku. Ya, karena tukar dengan ini ya, jungle ya. Tukernya dua. Jungle sama Kotlin, itu kerugian Turtle yang harusnya ditangani Twisted Man. Malah semuanya berbanding tidak sangat worth it untuk Falcon Esports. Ya, dan yang seremnya lagi nih, si Kavinnya yang memang bakal bebas juga ya. Troll punya Flash of the Oasis, dia bakal bisa mengcover lebih lama lagi nih untuk kodanya juga. Dan bahkan ini stack dari Kavin kelihatannya sudah mulai cukup banyak ya. Sudah sangat-sangat aktif sekali bergerak dari tadi, meninggalkan untuk posisi mid-nya. Berarti untuk clear lane cepatnya juga sudah didapatkan dengan si Kavin. Dan kalau kondisi ke arah Kevin kali ini, mereka juga harus benar-benar memaksakan banyak soft skill untuk ke arah backline. Sekarang, rotasi yang kita lihat dari Falcon Esports, mereka cukup untuk bermain ke arah Sano aja. Udah, dan itu Sano juga nggak tumbang. Ini malah sebaliknya, ketika rotasi dilakukan Twisted Man ke arah bottom lane, Royal Milk itu bisa tumbang om. Iya. Dan kalau misalnya Hayabusa ke arah bottom lane, ini pertukarannya belum tentu bisa dapetin. Oke, dan bahkan ada 3 setup nih sekarang ya. Karena untuk turtle-nya juga di area dari bottom lane sudah mulai join ternyata buat Sano. Sudah mulai turun ke bawah juga. Jadi berarti akan ada 5 pemain dari Twisted Mind yang akan melakukan setup di turtle ya. 2 turtle memang untuk Falcon Esports. Tapi sekarang mereka akan dihadang nih untuk bisa mendapatkan perfect turtle. Alright, di depan sana perpasukan dari tim Falcon Esports, mereka belum menunjukkan batang hidungnya dan Deflection! Berhasil memporak-porandakan banget takeover menuju ke arah Turtle. Pertukaran dengan Honda dan juga Sanji, keuntungan yang sangat melibat di tangan dari tim Falcon Esports. Membuat tim Twisted Mind mereka harus mundur ke arah belakang dengan ada Bruno dari seorang Sano yang belum bisa mendeliver damage dengan maksimal. Membuat tim dari Twisted Mind mereka kelimpungan ketika 2 jangkarnya hilang. Iya, 2 lini depan ya, bisa dibilang Honda dan juga Sanji. Tapi ya lambat laun sebenarnya dari Falcon juga mereka sudah mulai bisa mencicil nih. Dan momentum yang bisa didapatkan dengan Benny yang akan menjadi salah satu pembeda jelasnya ya untuk tim fight besar juga. Bottom turretnya dicabut untuk bagian outernya sekarang dari Falcon. Yang akan melaju lebih dalam lagi dan Sano baru punya item yang kedua nih. Berserker Fury akan menuju ke Melvic Gun. Dan Melvic Gun barulah kita akan melihat power sesungguhnya dari Bruno itu sendiri ya. Dengan item-item scaling yang dimiliki. Oke. Di depan sana para pasukan dari tim Falcon Esports, mereka mencoba untuk melakukan sedikit grogotan di arah bottom lane dari turret yang kedua, yaitu inner turret mereka. Tapi kalau misalnya Sanji berhasil mendapatkan Royal Bing, ini juga masih nggak terlalu worth it walaupun dia punya flicker. Masih nggak terlalu worth it. Pertama, buying time terlalu banyak om. Kedua, belum tentu tumbang. Iya, dan bahkan dia bisa tumbang ya, karena dia pakai memang bisa escape sih dengan flickernya dia, tapi nggak terlalu bisa ngembalikin mungkin damage yang bakal diberikan dari physical damager mungkin seperti dari Sanonya atau bahkan dari si Hodanya juga. Jadi nggak terlalu tanky-tanky banget untuk si Royal Milk-nya. Tapi untuk menjadi badan dia bakal kuat banget buat ada di barisan depan ya. Jelasnya bakal bersama dengan si Kid X juga. Nah ini dia nih, 5 pemain bakal setup dari Falcon Esports. Mereka sudah bersiap-siap untuk area bottom dan Melvican pertama kali didapatkan dengan Benny loh. Waduh. Kebalik nih kondisinya. Agak cukup berat ya. Tapi untungnya Cecilian lagi-lagi menyelamatkan hari dari tim Twisted Mind. Team fight kembali coba terjadi. Depan sana dari Implosion-nya tidak bisa di-cancel. Hoda tumbang tanpa ada cover sama sekali. Depan Royal Milk, pertukarannya tidak terlalu worth it. Meanwhile Troll tidak bisa menyelamatkan lagi kawan-kawan dari tim Twisted Mind karena tumbang di sana dengan sangat instan. Dan Dax melihat point kill 2 dan 7 assist mereka bisa pasti mendapatkan Lord. Harusnya. Yap, ini nggak bakal ada gangguan sama sekali sih ya. Secara kuantitas juga mereka lagi menang 1 pemain. Dan lihat bagaimana positioning sih dari Kid X yang sudah bersiap-siap untuk melakukan zoningan. Kayak memang dia nggak punya implosion, tapi dengan presence dia di area tersebut, ini lawan juga bakal malas untuk mendekat ya. Masih ada Sacred Hammer untuk bisa memberikan efek knockback juga ke belakang. Lagi dan lagi, dengan adanya Bruno sebagai meta, kali ini ternyata gak semua tim yang bisa melawan Bruno ini, itu mereka kalah. Betul, betul. Ternyata ini dari Falcon Esports malah mereka yang membuktikan kalau dominasi penuh dari early.
walaupun banyak blunder yang dilakukan, tapi dominasi penuh loh Om. Sampai menit ke-9 dengan total 3000 gold difference. Oh ya, tapi masih ada Sicilian juga sih. Kayak untuk jawaban Twisted Man ya mereka bisa nge-drag gamenya lebih lama lagi ya. Menginjak sampai late game mungkin baru mereka akan keluar nih dari zona pressure yang dibangun Falcon Esports. Tapi Falcon mereka bermain dengan waktu sebenarnya. Karena lambat laun juga kalau 1-1 sampai dengan ke late game bertemu dengan Cecil di late game. Ya Cecilnya selama gak out of position, dia bakal gampang banget loh buat tangkap 1-1-nya. Karena masuk ke dalam range dari Sunken Claw dan Red Impact. Alright, Lot bergerak di arah bottom lane. Inner turret sudah didapatkan oleh para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka mencoba untuk mendorong dari 3 wave yang berbeda. Sekarang masih di menit yang ke-10, base turret masih menjadi sebuah hambatan. Tapi ingat Kids, kali ini dia punya flicker. Apakah akan ada implosi di depan sana? Pasifnya sudah pecah bersama dengan adanya super wave masih bergerak di arah bottom lane. Meanwhile dari Dax juga nggak berani masuk lebih dalam lagi. Dan clear minion yang dilakukan dengan sangat cepat. Dengan presisi dari Twisted Minds berhasil menyelamatkan mereka. Dan masih ada satu wave yang bakal coba menuju ke arah base turret. Dan Benny punya attack speed yang sudah sangat-sangat cukup sekali ya untuk melampaui siapapun dengan lompatan-lompatan dia nanti. Dan ini lumayan sulit untuk Twisted. Kalau Twisted mau keluar pun mereka harus nyari posisi kapan Falcon Esports akan berbuat kesalahan ya. Ya ini lebih ke Kavin yang harus bersabar. Nunggu di belakang cover teman-teman yang lain dulu. Dan kita coba hitung nih berapa stacknya dia tuh Ji. Ayo habis hilang dulu. Oh 164. 184. Lumayan banyak loh. Lumayan banyak loh. Tapi untuk kali ini kita lihat dominasi dari 3 wave-nya ditahan, benar-benar ditahan. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru. Di depan sana, udah ingat, langsung ada shadow kill. Menuju ke Kavin dan flash of the Oasis after day for this time. Kalau nggak ada flash of the Oasis, itu udah dipastikan Kavin udah pasti tumbang. Dan ketika Kavin tumbang, tanpa ada high ground defender, mereka bisa mendapatkan base turret minimal di bawah 1. Iya, tapi ini nggak tumbang sama sekali. Dan item buat Sano juga sudah selesai. Nih, Melty Gun yang sudah tadi kita bahas. Dan ya, melihat bagaimana item buat Kavin sendiri. Elegant Gem Glowing One tadi ya buat first item dia yang Prayo memang. Lightning Truncheon loh masih dipakai juga buat dia sendiri. Jadi, nextnya ini bakal menuju ke Wishing Lantern mungkin buat Kavin. Sedangkan buat Falcon Esports, jawaban mereka untuk naik ke atas ya hanya dengan momentum kalau pecah mungkin point untuk pemain yang ada di depan. Tapi Om, ini mereka nggak boleh greedy seperti ini Om. Oh. Cuma ada 2 orang di arah dan di depan sana. Flicker menuju ke arah Hoda, tarik ke belakang dengan Inner Power menuju ke arah seorang Troll dan ini dia. This is a captain, a Benny, speaking ready to take off. Bahkan double kill didapatkan para pasukan dari tim Falcon Esports. Mereka berhasil membalikkan kembali ke arah triple kill di tangan Kapten Benny. Fokus ke arah base turret, target utama mereka dengan belum ada sangat berhasil didapatkan para pasukan dari tim Falcon Esports. Fokus ke arah base turretnya dan mereka akhirnya menarik mundur pasukan dan menuju ke arah Lord harusnya. Dan ini dia Omawa, targeting yang sangat baik dari sosok seorang One dan berhasil terbang di saat yang tepat. Kalau dia tumbang itu semuanya berubah. Iya, karena cuma 2 pemain tadi ya, yang berada di area top juga. Tapi Twisted main, mereka berani untuk mendekat tanpa ada Winter Crown kalau kita cek tadi dari itemnya mereka. Nggak ada satu pun. Ya, mereka nggak bisa defensif sama sekali kalau memang ada yang pecah dan itu yang terjadi tadi ya. Worst case skenario mereka, kalau ada yang pecah Weakness Finder, ada crossbow attack. Wah, ini nih Om. Yap. Kita bakal lihat. Ya mereka benar-benar nge-ganking kan buat di area topnya. Cuman ya one-one-nya ternyata dapetin satu weakness point yang pecah. Dan itu menjadi momentum yang akhirnya dipegang Falcon Esports. Andai kata gak pecah mungkin cerita agak beda sedikit ya. Cuman memang cukup sulit untuk pegang one-one. Apalagi gak ada crowd control pasti. Dan yang kedua gak ada Winter Crown juga untuk mencegah kalau memang ada crossbow of tank yang pecah. Wah, crossbow of tank yang hampir saja. Aku ngeliatnya greedy sih tadi Falcon di area top lane. Tapi karena kalau antisipasinya tindakan preventif yang bagus dan akhirnya berhasil mendapatkan lot, ini jadi nggak masalah. Karena kalau aku lihat tadi Om, jujur ya, itu mereka show 2 di arah top lane. Itu bahaya tingkat tinggi. Ya, tapi ternyata masih bisa di-defend ya mungkin ya. Oke, masih bisa di-defend. Tapi lihat kondisi dengan adanya konsil sosok dari One berhasil memecahkan PS Turret. Di arah bottom lane mereka akan teamfight yang sesungguhnya kah? Karena sosok dari seorang Kids di depan sana, langsung ada flicker dari seorang Sanji. Belum ada implosion, bertahan di depan sana dan shadow kill! Dari seorang Hayabusa berhasil mendapatkan 2 point kill. Ini bencana! Di depan mata terbuka sebuah base dengan sangat bebas dan bahkan untungnya Royal Milk tidak bisa mendapatkan perlindungan apapun. 2 poin kill yang sangat mahal dari tim Twisted Mind dan Hoda tidak memiliki kesempatan untuk ngelawan sedikit pun. Jadi kayaknya Hoda cuma bakal jadi badan sih sekarang ya, jadi Samsa karena untuk Diamond Shape pasti udah dikasihkan delegasi aja nih. Ada si Kavin, terus juga masih ada Sano. Mereka bakal bisa defense dan akhirnya kita melihat Winter Crown yang selesai. 1-2 Winter Crown ya udah mulai kelihatan juga.
Winter Crown ketiga bisa jadi ada di tangan Kavin juga karena Wind of Nature sudah dibeli dengan Sano. Jadi ini udah lengkap nih untuk berhadapan dengan 1-1 sekarang, Benny. Minusnya Twisted Mind jelas ya, base turret mereka yang pecah. Tapi dengan komposisi hero mereka ya mereka masih akan bisa memberikan perlawanan dan bahkan purple buff. Di Kavin. Ada di Kavin, di tangan yang benar. Di tangan yang tepat. Ditambah lagi spamming yang dia lakukan akan sangat menentukan dari kondisi kali ini. Stacknya udah menuju ke arah 270 Om. Tambah satu lagi gak sih? Wah ini 273. Ini ngeri banget sih Om. Dan aku nggak tahu ya, aku tuh sempet gunain sosok dari Cecil ini pakai brute force kalau udah mentok Om. Oh karena dapat stacknya itu enak, cepet ya? Moving speednya. Dapat movement cepet. Lebih nyari ke arah moving speednya sih. Tapi karena kalau kondisi seperti itu kan, ya aku pemain solo Om ya. Jadi kita harus jaga baik-baik, jaga diri sendiri gitu loh. Oh bisa nge-spam dia langsung sekarang dapat purple buff. Iyalah, langsung bisa nge-spam. Oh ini juga udah jadi kan Sanonya tadi kita lihat Wind of Nature udah punya. Tinggal nyari lagi nih mau item attack atau item defense saja. Immortal mungkin. Kalau misalnya Immortal di menit yang ke-15 seperti ini Om, itu udah mahal harganya. Mahal ya? Mahal. Jadi wajib gak sih? Iya. Dapat duit segini gitu. Tapi ada agak dilematik gak sih beberapa belakangan ini antara Winter dan juga Immortality? Betul. Karena kalau Winter Crown nambah damage kan? Iya, agak dilematik. Dan kondisi Immortal ini mungkin nggak tahu jadi concern atau enggak untuk para pasukan dari Twisted Mind. Ya tapi yang dipastikan ketika Lord sudah ditumbangi dengan Shadow Kill ke arah belakang, Spear of Alpha masuk malah Hoda! Kan lagi bisa menyelamatkan dengan Winter Crown sekalipun dia terperangkap di depan sana. Perpasukan dari tim Falcon Esports mereka melakukan flanking gaming. 1 poin kill gagal didapatkan. Dan Royal Milk tetap berhasil menampar dan Sano menjadi target utama. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang PX7 Flicker tanpa ada aba-aba dan Flicker tidak menghasilkan apapun. Yap. Dan ini akan menjadi Lord yang sia-sia seharusnya ya. Ya, sayang sekali. Ya karena mereka udah gak punya badan sama sekali. Mereka butuh badan dari Royal Milk sebenarnya nih untuk bisa maju juga. Wow, dan ya, fast clear akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Twisted Mind. Oke, Kavin di depan sana menjadi target utama dan shutdown. Itu yang sudah sempat kita bahas oleh Om Wawa ketika Coach Shadow terkena flying tackle. Dia berhenti di depan sana dengan damage yang maksimal membuat dirinya terperangkap menit ke-17. Om Wawa, Lord setelah ini akan berbeda kasusnya. Iya, ini akan menjadi Lord Evolve ya. Dan tanpa kehadiran Royal Milk tadi gak ada badan dari Pophius. Agak sulit untuk bisa naik juga dan fleeting time ternyata untuk Tigreal-nya nih. Kid X dengan fleeting time menarik. Apakah akan ada banyak assist yang bisa didapatkan dengan Kid X? Karena mungkin ya ini dia butuh juga untuk item-item defensif seperti Immortal atau Winter Crown ya. Untuk combining time juga. Yes, tapi selama masih belum bisa mendapatkan jawaban atas Kavin, ini mereka juga masih belum mengerti ya. Dan kondisinya, lihat dari Falcon Esports, mereka juga kebingungan Om. Secara nggak langsung mereka juga kebingungan Om. Mau maju salah. Mau maju salah, mundur salah. Dan aku berharap kalau mereka Falcon Esports mau coba melakukan engage, pastikan dari sosok dari Vexana ini berhasil nge-trigger Purify Kavin. Dan itu sangat mahal untuk Kid X. Kalau itu berhasil. Harus ya tapi ya. Nah itu jadi yang sulitnya karena ini Kavin pasti main di belakang. Sano juga pasti main di belakang kan. Jadi mereka butuh untuk hero yang langsung bisa melompat ke belakang juga. Sedangkan Falcon Esports mereka nggak punya hero-hero seperti itu. Mereka harus mengandalkan flicker mereka, misalnya flicker untuk bisa langsung ke belakangnya. Itu pun kalau range-nya masuk. Kalau nggak masuk ya bakal sulit jelas. 50 second masih sama-sama mencari celah ya ini untuk bisa melakukan pick off. Itu, tapi kayaknya, bentar Om. Oh no way. Gak dapat. Purple buff-nya nggak dapat sama siapa, nggak didapatkan oleh para pasukan dari tim Twisted Mind sama sekali. Dan malah di tangan dari PX7. Tandanya spamming akan bisa dihentikan, tidak bisa terlalu maksimal. Dan wave yang harus mereka dorong adalah di arah top lane terlebih dahulu. Mereka harus dorong dan itu akan menjadi distraction untuk Cecilian. Ceciliannya ketinggalan dalam segi teamfight, magical damage mereka nggak ada power poking di depan sana. Ini Falcon Esports akan mendapatkan Lord dengan sangat mudah. Iya, tapi Twisted-nya lihat tuh, 2 damager utama mereka udah dapetin item full ya. Sampai Great Dragon Spear loh buat Sano, terus juga Kavin-nya juga sampai belakang, Winter Crown juga ada di sana. Dan Lord-nya akan spawn, ini dia untuk Evolve Lord. Seharusnya akan dikontes juga oleh Twisted Mind ya, karena mereka udah punya damage yang cukup. Tapi secara positioning tadi kita melihat juga bagaimana mereka nggak terlalu bagus nih waktu teamfight. Oh, lihat. Udah mulai dipancing. Di atas sudah di-clear, di atas sudah didorong. Dan para pasukan dari tim Falcon Esports ini langsung menuju ke arah Lord. Nah, berbeda dengan game yang pertama, mereka tidak terlalu berbanyak aksi di arah Dancing Lord, Tom.
Yap, ini lebih ke biarin aja sih, karena Cecilnya ada di belakang kan. Kalau mau di team fight pun Twisted bakal rugi banget. Mereka cuma 4 pemain loh, yakin. Oke, dan implosion! Yang on point menuju ke Hoda. Tidak ada power of retribution. Tapi lihat di depan sana Shadow Kill berhasil mendapatkan satu buah lot bersama dengan Hoda. Di depan sana tidak ada bisa menghentikan pergerakan dari seorang Sano. Dax masuk terlalu dalam. Dan bahkan Benny itu shutdown. Unstoppable! Membuat para pasukan dari tim Falcon Esports mereka memporak-porandakan tim Falcon Esports. Ini bukan hal yang baik. Wipeout di tangan dari tim Falcon Esports hampir terjadi. Iya, tapi ini udah sangat-sangat cukup sekali seharusnya ya. Meskipun ada Lord yang didapatkan oleh Falcon Esports akan bisa langsung dibersihkan juga oleh pemain Twisted Mind. Mereka punya Kavin dan juga Sano. Sano ini tidak boleh sembarangan dan ingat itu Sano. damage dari Lordnya itu diperhatikan tapi ternyata itu beat. Mereka bersama shutdown pergerakan dari seorang PS7 dan wipeout di tangan dari tim Falcon Esports. Untungnya tidak ada minion yang bergerak membuat para pasukan dari tim Falcon Esports kali ini tidak bisa di-end balik. Wah, sebuah pancingan ternyata yang terjadi tadi ya. Iya, Bit. Meskipun kelihatan dia kayak kena hit sekali, dia nahan semua damage ya. Emang yang kalau dari Vexana ya, tapi masih sanggup untuk beli Rose Gold. Tadi sempat beli Rose Gold, baru dia maju ke depan juga. Tapi emang harusnya nggak boleh gitu nggak sih, Om? Nggak boleh diem gitu ya. Nggak boleh kayak gitu nggak sih? Kayak kena poking. Ditambah lagi Lord Evolve kayaknya nggak wise banget sih menurut aku. Kalau Sanonya tiba-tiba nggak sengaja. Telat ganti gitu. Iya, ada uncalculate damage. Yep. Damage yang nggak terkalkulasi kan. Dan Ceritanya langsung beda. ya. Dan sudah masuk ke dalam skenario yang diinginkan oleh Twisted Mind. Apa itu? Late game. Dan late game yang sedang kita lihat sekarang nih ya. Dua hero yang bisa bermain sangat bagus di late game. Bruno. Oke lah, kalau kita abaikan Brunonya, Cecilian jelas menjadi salah satu faktor kunci untuk bisa menang di late game. Ya, tapi nampaknya di depan sana mereka coba untuk box Spear of Alpha telah dibuka. Dengan Bruno yang free hit bersama dengan Cecilian tidak bisa dihentikan, Kids. Gak punya jawaban. Lihat, mereka sudah linglung. Mereka sudah bingung untuk bisa melakukan ofensif menuju ke arah para pasukan Twisted Mind. Gold memang berbalik, tapi 2.500 gold di arah menit ke-21 tidak terlalu berarti. Iya, ini udah bukan arti sama sekali sih buat goldnya. Tinggal tim fight-nya yang menentukan juga. Dan bahkan dengan susunan hero yang dimiliki dengan Twisted, ini dia Kavin-nya. Yang dari tadi kayaknya belum terpick off sama sekali. Yes, 22 menit belum terpick off sama sekali untuk Kavin. Bahkan Troll juga punya full magic item nih sekarang ya. Dengan Holy Crystal tadi yang baru selesai juga 485 stack buat Kavin sekarang nih buat Cecilion. Sanji Winter Crown, item defensif juga sudah dimiliki oleh Twisted Mind. Wow, ini mereka udah siap banget untuk bermain tabrak juga tadi ya. Tadi bahkan dengan 4 ya, masih Kavin yang berjalan dari base aja itu mereka masih sempat untuk menangin tim fight. Ya, betul sekali Om. Dan keuntungan dari tim Falcon Esports sekarang masih ada base. Tapi kalau nanti mereka wipe out lagi, mungkin keuntungan itu tidak bisa mempertahankan mereka, udah nggak ada gunanya. Sekarang kalau misalnya aku lihat, balik lagi para pasukan dari tim Falcon Esports, mereka punya power split push, itu benar-benar harus dimainkan, harus dijalankan. Kalaupun memang kondisi saat ini mereka udah banyak yang menggunakan immortality, tapi dapat immortality di dalam hamin beberapa lot, hamin beberapa detik, masih oke lah. Oke. Tapi gold diff-nya udah lumayan berasa banget sih. Kayak Falcon mereka udah mungkin mentok power mereka tadi ya di mid game ya. Sekarang mereka udah shifting juga, mereka udah fall down dari sisi power buat hero mereka masing-masing. Dan dari itemnya tinggal kecepatan tangan dari masing-masing player. Dan juga dengan bagaimana permainan makro mereka nanti nih. Apakah mereka akan mengejar Lord Dance atau langsung all in juga buat ke Lordnya. Karena tugas dari Twisted jelas. Hanya satu nih, tabrak aja cari siapapun yang ada di bagian depan. Karena mereka udah punya damage yang sangat cukup sekali. Udah maksimal nggak sih? Ya udah maksimal banget, mau siapa yang ada di depan udah tabrak aja langsung. Stuck berapa ya? Coba Pak Produser ya langsung sampaikan ke Malaysia. Mau ngeliat stucknya, malah diberhentiin gamenya. Maksudnya pengen stucknya berapa? Kita juga penasaran yang ada di sini. Oke, OTW dulu ke Malaysia kata produser kita ya. Oke, kamu hati-hati jalan ya. Oke. Kavin udah dengan, kalau ini aku bisa bilang vanilla blue. Ada es pisang juga. Es pisang ya. Es strawberry. Iya betul. Nah, sama vanilla blue aku bilangnya. Kalau nggak bubblegum. Oke, ini dia dari Lord Evolve. Ini bakal dimainin kah buat Lordnya atau langsung ditabrak juga? Tabrak. Oh, dipegang dengan Twisted. Tabrak sih. Aku tabrak sih. Tapi lihat ketika one-one show di arah bottom lane, banyak yang udah mencoba untuk melakukan recall para pasukan dari tim Falcon Esports. Kali ini Royal Milk gak bisa nahan badan dengan cukup lama. 5 kali tumbang kayaknya bukan angka yang baik untuk sosok Royal Milk. Dan rotasi yang terjadi, lihat, mencoba untuk melakukan sandwich gaming. Di belakang sana ingat ada one-one, ada Tigreal, free, di belakang Twisted Mind. Mereka nggak aware akan hal tersebut. Dan di sini Implosion berhasil mendapatkan Hoda, tapi Troll mendapatkan lot para pasukan dari tim Falcon Esports.
Mereka mencoba untuk mundur ke arah belakang. Buset. Tapi damage dari seorang Benji tidak bisa dibendung kembali. Hoda dan Benji kali ini tumbang. Sano versus everybody. Mencoba untuk mempertahankan dirinya. Membuat para pasukan dari tim Falcon Esports kali ini mereka benar-benar tidak punya kuasa atas marksman seorang Sano. Oke, itu ada fast item swap tadi yang dilakukan dengan Sano juga ya. Dari Wind of Nature langsung menuju ke Immortal juga, tapi 2 damager yang tersisa sekarang dan bahkan mereka punya Evolve Lord yang masih bisa dikawal sih menurutku sini buat Evolve Lord-nya. Karena mereka punya damage-nya loh, itu sangat cukup sekali Sano. Satu buah Worthy yang sudah dilepaskan juga hanya akan memukul mundur pemain-pemain Falcon. Tapi hanya tertahan di sana juga. Masih belum beranjak terlalu jauh untuk Evolve Lord ini. Wow! Lihat satu kali tamparan yang menyakitkan Kit dan bahkan hampir pecah immortality-nya. Untungnya nggak ada burn effect. Kalau ada burn effect itu akan berbeda kasusnya Om Wawa. Yap, ini masih dicari, masih dikawal buat Evolve Lord-nya. Dan dengan ya beberapa saat lagi Troll akan kembali respawn ya. Lord ini seharusnya bisa dikawal dengan pelan aja, slow push. 25 menit kita akan berjalan menuju ke late game. Dan ini akan menjadi kuasa atas seorang Cecilian Om Wawa. Iya, benar-benar power dari Cecilian Sano, juga. Sano, what are you doing, Sano? Recover. Lihat di sana Blast of the Oasis menyelamatkan seorang Sano dan bahkan mereka kehilangan Royal Back. Dax pun juga sama. What the counter attack yang dilakukan para pasukan dari tim Twisted Mind. Membuat tim Falcon Esports mereka kehilangan 2-1. Kali ini tidak bisa diselamatkan jungle-nya. 1 EXP-nya nggak bisa diselamatkan dan free. Minion Wave bergerak di arah mid dan juga bottom lane. Oh, dan ya lagi-lagi ya Sano dengan fast swap item yang terjadi tadi. Balik lagi dia ke Wind of Nature. Tapi ini selalu sih Kaving yang memberikan damage yang masif banget. Tadi troll. Itu troll yang nyelamatin full atas Sano yang sudah hampir tumbang. Di depan sana Spear of Ava fokus ke arah seorang Sticktail. Dan ada immortality sekali, berdampak Bandit tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Membuat para pasukan dari Falcon Esports dengan implosion yang dikeluarkan. Tidak terlalu sakit. Dan makan fokus ke arah belakang. Bandit terutama dan Dixis. Captain Bandit speaking. Dan ternyata masih bisa dihindari. No crossbow opting. Gimana mereka bisa mempertahankan base mereka, Omawa? Ini bencana. Alright, 1 wave minion kiriman terakhir dari Twisted Mind ini kalau bisa di-clear mungkin ada harapan untuk Falcon. Ini nggak bisa di-clear. Bandit nggak mungkin bisa sanggup. Dan what the epic coming from Twisted Minds! Bruno still strong! Bruno first pick.